Mabel, mari belajar. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Harus siap dan semangat ya. Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang cara tumbuhan berkembang biak. Dan juga pada awal pembelajaran kita telah belajar juga cara tumbuhan jagung berkembang biak. Nah anak-anak, tahukah anak-anak bahwa tumbuhan itu mempunyai banyak sekali manfaat bagi kita. Selain bermanfaat bagi kita manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas beberapa jenis dari tumbuhan, yaitu ada tanaman jagung, ada nanas, bawang, dan juga pohon pisang serta wortel. Nah, ternyata anak-anak, tanaman-tanaman yang kita bahas sebelumnya itu adalah tanaman yang bermanfaat sebagai sumber atau bahan makanan bagi manusia. Selain manusia, tumbuhan juga bermanfaat sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya loh, yaitu hewan. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi ada juga manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Menjelaskan tentang apa ya gambar ini? Yuk kita perhatikan sama-sama ya. Di gambar ada manusia dan juga berbagai jenis hewan. Di gambar juga ada pohon-pohon dan tumbuhan lainnya. Dan di gambar ada keterangan serta anak panah. Ada keterangan O2 yang berarti oksigen, dan ada keterangan CO2 yang berarti karbon dioksida. Kira-kira menjelaskan tentang apa ya? Iya, betul. Gambar ini menjelaskan bahwa makhluk hidup itu membutuhkan tanaman. Seperti di gambar, ada oksigen yang mengarah ke gambar makhluk hidup lainnya, manusia dan hewan-hewan. Dan dari manusia itu mengarahkan karbon dioksida ke tumbuhan, di mana oksigen merupakan suatu sumber kehidupan bagi manusia dan hewan untuk bernapas. Lalu CO2 atau karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya itu bermanfaat bagi tumbuhan untuk apa ya? Ternyata CO2 ini bermanfaat bagi tumbuhan untuk menghasilkan oksigen tadi. Jadi CO2 diproses lebih lanjut oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen untuk kita semua bernapas. Nah, jadi tumbuhan juga bermanfaat sebagai sumber penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Nah, anak-anak, tumbuhan begitu banyak manfaatnya bagi kita makhluk hidup. Selain dua manfaat yang kita telah sebutkan tadi, yaitu sebagai sumber makanan dan juga sebagai penghasil oksigen untuk bernapas, tumbuhan juga memiliki manfaat lainnya bagi makhluk hidup. Yuk, anak-anak cari tahu ya. Setelah anak-anak cari tahu, anak-anak dapat menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup ke dalam diagram berikut. Nah, ini akan menjadi tugas anak-anak yang pertama. Tulis diagramnya di buku tulisnya ya. Anak-anak juga bisa melihat contoh diagramnya pada buku temanya ya, pada halaman 40. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan memiliki begitu banyak manfaat bagi kita makhluk hidup. Salah satu contohnya yaitu tadi tumbuhan jagung yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan. Pada pembelajaran awal kemarin, kita telah membaca teks bagaimana jagung berkembang biak.
Dan juga kita telah membuat catatan ide pokok pada diagram. Yuk buka kembali teks bagaimana jagung berkembang biaknya ya. Teks itu ada terdapat pada halaman 2 di buku temanya. Untuk di paragraf pertama, teks tersebut memiliki ide pokok jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu kesimpulan? Iya, kesimpulan adalah gagasan akhir yang tercapai dari sebuah pembicaraan. Kesimpulan dapat dikatakan adalah hasil atau inti sari dari pembicaraan atau yang sedang dibahas. Lalu, bagaimana cara kita membuat suatu kesimpulan? Yuk kita cari tahu sama-sama ya. Cara membuat kesimpulan itu ada 2, yaitu yang pertama memahami apa yang dibaca, dan yang kedua mencari inti pembahasan yang mencakup keseluruhan isi. Nah, yuk kita coba cari kesimpulan di paragraf keduanya ya. Pada paragraf kedua, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dan memiliki ide pokok, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Lalu, bagaimana kesimpulannya? Yuk kita gunakan cara yang tadi ya. Yang pertama caranya memahami apa yang kita baca. Anak-anak sudah paham yang kita baca tadi? Kalau sudah paham, kita lanjut. Cara yang kedua yaitu mencari inti pembahasan yang mencakup keseluruhan isi dari bacaan tersebut. Nah, kira-kira inti sari dari yang kita baca tadi apa ya? Inti pembahasan itu dapat kita dapatkan dari ide pokok. Karena ide pokok itu sendiri inti dari pemikiran paragraf tersebut. Nah, untuk ide pokok yang paragraf kedua ini, yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya tumbuh. Jadi, kira-kira apa ya inti dan kesimpulannya? Nah, dari ide pokok itu dapat kita tahu bahwa intinya jagung itu dibiarkan saat bijinya ditanam. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari paragraf kedua yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Nah, anak-anak sudah paham kan bagaimana cara menarik kesimpulan? Nah, untuk tugasnya yang kedua, anak-anak bisa mencari kesimpulan pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf ketiga, 4, dan 5. Lalu, anak-anak menuliskan apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut pendapat anak-anak ya. Oke anak-anak, jadi tugas hari ini ada 3. Yang pertama tadi menuliskan manfaat tumbuhan pada diagram. Yang kedua, mencari kesimpulan paragraf ketiga, 4, dan 5. Teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Dan tugas yang ketiga yaitu menuliskan ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut pendapatmu. Tugasnya ditulis di buku tulisnya ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat dan semangat belajar anak-anak.